Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 15 sampai 21 Juni tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai 28 yang berkata, Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, nasar adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan orang Yahudi ketika ia memiliki sebuah keinginan yang ia nyatakan di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, kita bisa membaca tentang nasar dalam Bilangan pasal 6 ayat 1-21, juga dalam Ulangan pasal 23 ayat 21 sampai ayat 23. Nasar itu harus ditepati, sebab kalau tidak, Tuhan akan marah. Dalam hal ini, orang Israel diajar untuk menepati janji, sebab manusia pada umumnya memang seringkali ingkar janji. Manusia mudah membuat janji dan mudah pula untuk melupakannya. Karena itu, kita harus berhati-hati dan jangan sesumbar dengan janji-janji yang kita ucapkan. Inilah yang terjadi pada Paulus. Ia berangkat dari Korintus dan pergi menuju ke Efesus. Sebelum mampir di Syria, ia tiba di Kengkrea dan mencukur rambutnya di sana karena ia telah bernasar. Mungkin kita bertanya, mengapa Paulus melakukan hal ini? Sebenarnya tindakan nasar sangat berbau Taurat atau sangat Yudaistis. Namun, mengapa Paulus yang sudah mengenal Yesus Kristus masih melakukan hal itu? Memang benar, Paulus sudah mengalami perjanjian yang baru dan ia sudah mendengar Injil Kristus. Tetapi bagaimanapun, ia tetaplah seorang Yahudi. Jadi, latar belakang keyahudiannya itu masih kuat tertanam dalam dirinya. Hanya saja, sekarang bagi Paulus semuanya itu dilakukannya dengan kesadaran yang baru. Dalam perjalanannya panjang dan penuh bahaya, Paulus merasakan pimpinan Tuhan yang begitu besar, sehingga ia berhasil melewati berbagai krisis besar.
Karena itu, setibanya ia di Kengkrea, ia yang sebelumnya sudah bernasar mewujudkan nasarnya itu di sana. Jadi sebenarnya tindakan mencukur rambutnya hanyalah suatu simbol atau ungkapan hati yang diliputi oleh perasaan syukur yang sangat besar kepada Tuhan Allah. Perjalanan Paulus kali ini disertai oleh dua orang yang setia, yaitu pasangan suami istri Aquila dan Priscilla, yang sudah dikenalnya saat ia berada di Korintus. Setelah sampai di Efesus, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ dan pergi ke rumah-rumah ibadah untuk berbicara dengan orang Yahudi. Di sini kita kembali melihat pola kerja Paulus yang biasa. Mereka meminta Paulus untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi Paulus menolaknya. Dia mengatakan kepada mereka bahwa ia akan kembali kepada mereka kalau Tuhan menghendakinya. Dengan menyatakan ini, ia kembali menegaskan bahwa seluruh perjalanannya hanya didasarkan atas pimpinan atau kehendak Roh. Kemana ia pergi atau menuju, itu semua bergantung pada keputusan Roh atas dirinya. Untuk mengetahui kehendak Roh ini memang tidak selalu mudah. Karena itu, kita harus berhati-hati, terutama dalam menghadapi orang yang selalu mengatasnamakan Roh. Orang bisa saja mengatakan saya disuruh Roh untuk melakukan ini dan itu, padahal sebenarnya bukan Roh yang menghendakinya, melainkan dirinya sendiri. Orang yang dipimpin oleh Roh itu biasanya harus melakukan sesuatu yang tidak selalu menyenangkan bagi dirinya. Orang yang dipimpin oleh Roh itu selalu mempunyai tujuan akhir untuk memuliakan Allah, yaitu menghadirkan kerajaan Allah. Paulus kemudian bertolak dari Efesus, lalu ke Kaisarea, dan berangkat lagi ke Antioquia. Lalu mulai ayat 23, sebenarnya Paulus sudah memasuki perjalanannya yang ketiga dalam pekabaran Injil. Dia menjelajahi Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua orang. Dan kemudian di dalam ayat 24-28, pada bagian ini muncullah tokoh baru dalam misi pekabaran Injil, yaitu Apolos. Apolos berasal dari Alexandria. Jumlah orang Yahudi di kota itu cukup banyak dan begitu kuat. Alexandria terkenal sebagai kota pelajar. Orang Yahudi yang tinggal di sana secara khusus mempelajari perjanjian lama dengan pengertian yang lebih mendalam. Oleh karena itulah, Apolos sangat berguna untuk menghadapi orang Yahudi, sebab ia bisa membuktikan bahwa perjanjian lama telah memberitakan sebelumnya tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias. Namun sayangnya pada waktu itu, Apolos hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Dia baru mengenal sepenuhnya tentang Yesus setelah Aquila dan Priscilla mengajarnya secara khusus. Hasil pengajaran inilah yang membuat kemampuan Apolos semakin lengkap dan ia semakin berguna bagi orang yang percaya. Nah, dalam pembacaan kita saat ini berkaitan dengan tema MTPJ Gemim minggu berjalan ini, yaitu peran suami istri mengajar tentang jalan Tuhan, maka kita diajak, jadilah teladan seperti Aquila dan Priscilla dengan meniru sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pelayanan dan hubungan keluarga. Ini mencakup bekerja sama, bersatu dalam pelayanan, setia, tidak takut melayani, dan saling mendukung. Aquila dan Priscilla adalah contoh pasangan yang harmonis dan efektif dalam membantu orang lain untuk mengenal Tuhan Allah. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Aquila dan Priscilla. Pertama, kerja keras dan kesetiaan. Aquila dan Priscilla adalah pembuat tenda, dan mereka bekerja untuk menopang diri mereka sendiri dan juga untuk mendukung pelayanan Paulus. Mereka menunjukkan kesetiaan dalam pekerjaan mereka dan dalam mendukung pelayanan orang lain. Yang kedua, masalah persatuan dalam pelayanan. Mereka
tidak pernah disebutkan terpisah dalam Alkitab. Mereka selalu bersama-sama dalam pelayanan mereka, baik dalam pekerjaan mereka sebagai pembuat tenda maupun dalam mengajar dan memberitakan Injil kepada orang lain. Yang ketiga, soal keramah tamahan dan kehangatan. Mereka menerima Paulus di rumah mereka, dan rumah mereka menjadi tempat pertemuan bagi jemaat. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang ramah dan hangat, dan mereka bersedia untuk berbagi hidup mereka dengan orang lain. Yang keempat, soal saling mendukung. Aquila dan Priscilla saling mendukung dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Mereka bekerja bersama-sama dan saling membantu dalam menantang kesulitan. Contohnya, mereka membantu Apolos untuk memahami ajaran yang benar tentang baptisan. Dan yang kelima, soal keteguhan dalam iman. Mereka tidak takut untuk memberitakan Injil dan berdiri di samping Paulus, meskipun mereka menghadapi berbagai kesulitan dan penolakan. Implikasi renungan kita saat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, di dalam hubungan pernikahan. Mari kita mencontohi Aquila dan Priscilla. Mereka dapat menjadi inspirasi bagi pasangan Kristen untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam pelayanan. Kemudian di dalam pekerjaan, prinsip kerja keras dan kesetiaan Aquila dan Priscilla dapat diterapkan dalam pekerjaan, membantu untuk menjadi pekerja yang bertanggung jawab dan efektif. Yang ketiga, dalam soal pelayanan, sikap Aquila dan Priscilla yang ramah dan bersedia berbagi hidup mereka dengan orang lain dapat menjadi contoh bagi mereka yang ingin terlibat dalam pelayanan gereja atau komunitas. Dan di dalam hubungan keluarga, Priscilla dan Aquila adalah teladan bagi keluarga Kristen untuk menciptakan suasana rumah yang hangat, saling mendukung, penuh kasih sayang. Dan dengan mengikuti teladan Aquila dan Priscilla inilah kita dapat hidup lebih bermakna dan bermanfaat bagi orang lain dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.